Siapa Khomeini? Coba antum baca dia sejarahnya. Orang Yahudi. Subhanallah. Baru mau dikatakan ayatullah. Ayatullah dari mana ini? Ayat syaitaniyah. Saya belum melihat adanya klarifikasi dari Ustadz Khalid Basalamah. Ustadz Khalid pernah mengatakan di sebuah ceramah bahwa Ruhollah Khomeini, pemimpin revolusi Iran, adalah seorang Yahudi, bukan keturunan Nabi. Dia menyebutnya sebagai ayatul syaitan. Dia hanya menyatakan, coba antum baca sejarahnya. Tidak ada nama penulis, tidak ada judul buku, dan tidak ada rujukan. Baik, saya baca sejarahnya. Saya ingin menunjukkan satu penelitian dari Bakir Mu'in. Bakir Mu'in adalah seorang jurnalis dan peneliti. Dia pernah menghabiskan lebih dari 10 tahun menelusuri kehidupan Khomeini. Dia punya akses langsung ke Iran, punya pengalaman bertahun-tahun di BBC Persian Service, dan punya latar belakang sebagai mantan santri pesantren Khurasan. Coba bandingkan orang ini dengan Khalid Basalamah yang kemungkinan besar tidak pernah melakukan penelitian ke Iran. Macmillan menerbitkan buku Mu'in yang berjudul Khomeini, Life of the Ayatullah pada tahun 2000. Buku ini banyak tersedia di kampus-kampus. Jadi ini bukan postingan di bio, ini juga bukan ceramah di mimbar-mimbar, dan ini juga penelitian langsung di lapangan. Tentu saja punya rujukan. Menurut catatan Mu'in, keluarga Khomeini adalah Said Musawi, keturunan dari Imam Musa Al-Kazim. Keluarga ini berasal dari Naisabur di timur laut Iran, kemudian bermigrasi ke India pada abad ke-18, lalu menetap kembali ke Iran lewat Najaf sekitar tahun 1834. Genealogi ini bisa ditelusuri. Keluarga ini juga bisa dilacak dari Naisabur ke Kintu, lalu ke Najaf, dan akhirnya ke Khomein. Semuanya tercatat kok, dari nama, tahun, dan lokasinya. Nah, kalau datanya sejelas ini, memangnya dari mana sih tuduhan bahwa asal-usul Khomeini itu nggak jelas? Jawabannya ternyata spesifik. Pada Juni 1963, Khomeini itu kan memimpin protes terhadap kebijakan Shah dalam peristiwa yang dikenal sebagai 15 Khordad. Rezim akhirnya menangkapnya, dan setelah itu Muhammad Reza Shah mulai melancarkan kampanye delegitimasi. Dia secara terbuka menyatakan sama sekali tidak jelas dari mana keluarga Khomeini ini berasal. Dia akhirnya menuduh Khomeini punya hubungan misterius dengan agen-agen asing. Jadi tuduhan ini tidak punya akar genealogis, tidak keluar dari sebuah penelitian nasab. Ternyata dia keluar dari ruang operasi propaganda seorang diktator yang posisinya terancam. Coba sekarang bandingkan, Bakir Mu'in menghabiskan 10 tahun lebih dia melakukan riset dengan akses langsung ke Iran, dan akhirnya Macmillan menerbitkan hasilnya. Bandingkan dengan Khalid Basalamah, nggak pernah menyebut nama penulis, judul bukunya, atau rujukan akademis apapun, hanya ngomong coba antum baca sejarahnya. Masalahnya buku sejarah yang mana? Kalau Anda cinta kepada Nabi SAW, Anda mestinya melawan itu, menolak bid'ah itu, karena Nabi larang, nggak boleh. Kalau kita tanya, Nabi pernah acara maulid nggak? Nggak pernah. Mereka sendiri bilang gitu. Saya pernah tanya langsung, nggak pernah. Lalu kenapa Anda buat? Kan ini bagus, ngerayain hari lahir Nabi. Loh, Nabimu nggak pernah buat. Nabi sendiri yang terima wahyu dari langit nggak pernah buat, kok kamu bisa buat? Tuh dari mana ceritanya? Maulidan hukumnya apa? Haram, bid'ah, mana dalil larangannya? Wajib, sunnah, mana dalil perintahnya? Kalau tidak ada perintah, tidak ada larangan, maka jangan yakini maulidan sunnah, maulidan wajib. Kalau tidak ada larangan, jangan larang. Jangan Anda katakan bid'ah haram. Faham ya? Nah, kemudian maulidan ini apa sih acaranya? Oh, di dalam acara maulidan sholawat kepada Nabi Muhammad. Bagus nggak? Bertentangan nggak dengan syariat? Nggak, perintah. Kemudian muji Allah, kemudian menceritakan sejarah Nabi Muhammad, kemudian ditutup dengan doa. Ini kan rangkaian daripada acara maulidan. Nah, acara maulidan yang tidak bertentangan dengan syariat sedikit pun isi rangkaiannya, maka hukum mubah tersebut bisa berubah menjadi ibadah, jenengan maulidan dapat pahala. Paham ya? Jadi nggak ada, Pak, ceritanya maulidan langsung dikatakan bid'ah, haram, menyesatkan. Ini adalah pemahaman yang gagal, nggak ngerti cara memberi hukum kepada satu perkara, nggak ngerti dia. Hukum agama tidak seperti itu. Cara istimbatul ahkam, bukan main akal-akalan. Sekarang mereka masuk ke Yaman, kemudian mereka membuat lagi masalah di Yaman. Mereka menyebarkan isu, dan ini sedang terjadi di Indonesia jemaah sekarang. Kalau kita nggak buka mata kita berbahaya. Mereka menyebarkan isu bahwasanya orang-orang yang ahli sunnah itu adalah berfaham Wahabi,
itu berpaham begini keras, radikal dan segala macam isu supaya pemerintah membenci ahli sunnah. Nanti di Yaman, apakah ayah dan ibu Nabi SAW termasuk orang kafir? Jawabannya iya. Jawabannya iya. Jawabannya iya. Ayah dan ibu Nabi SAW itu meninggal dalam kondisi menyembah berhala, meninggal dalam kondisi menyembah berhala, meninggal dalam kondisi menyembah berhala. Begitu pula kakeknya Abdul Muttalib. Dan ini tidak asing. Rasulullah SAW disebutkan beliau dari nasab yang mulia. Tapi ana pernah dengar bahwasanya orang tua Nabi SAW adalah orang yang termasuk kafir. Betul. Ayah Rasul SAW dan kakeknya itu adalah orang-orang yang tidak masuk Islam. Jadi Abdullah, ayah Rasul SAW itu meninggal dalam kondisi kafir, meninggal dalam kondisi kafir, meninggal dalam kondisi kafir. Itulah ibunya, mereka meninggal di atas agama-agama orang-orang kafir. Ustaz, ada orang yang mengatakan bahwa ayahnya Rasul tidak masuk neraka karena ahlu fatrah. Bagaimana pandangan Ustaz? Dijawab, karena ayah ibunya Rasulullah masih mendengarkan agama yang ketika itu agama tauhid, ini agama Hanifiyah, yaitu agama Ibrahim dan agama ahlul kitab. Makanya Waraqah bin Naufal masuk surga karena dia mengikuti Nasrani ahlul kitab. Dan masih ada beberapa, namun di sini ayah bundanya mengikuti agama nenek moyangnya. Abu Thalib juga sama, ditegaskan di dalam hadis Rasulullah, mati di atas agama Abdul Muttalib, berarti agama nenek moyang. Sehingga alasan hujjah ashabul fatrah ini bisa ditangkal. Saya mendapati orang Palestina itu wajar karena puluhan tahun dia dijajah, ngaji nggak pernah, taklim nggak pernah. Jadi anak-anak remajanya itu kerjanya ngemis, hanya ngemis. Mereka itu rata-rata bisa kerja untuk menjadi cleaning service, itu sudah paling mewah. Jadi orang Palestina paling hebat, paling mewah itu kerja jadi cleaning service sama penunggu toko. Dan rata-ratanya cuma kerja harian, opah. Itu. Dan kebanyakan mereka sudah menjadi alat Yahudi. Mereka sekarang ini sudah menjadi buruh, pembantu, dan menjadi bagian daripada alat Yahudi. Antum baca di sejarahnya, orang Yahudi, subhanallah, baru mau dikatakan ayatullah dari mana ini? Ayat syaitaniyah. Kita bersyukur orang zalim dengan orang zalim perang sendiri. Ya, sejak kapan orang Syiah itu temenan sama peduli sama ahlu sunnah, Pak? Nggak ada ceritanya. Yang menggulingkan Utsman bin Affan itu. Just remember here, the people we are fighting today, we funded 20 years ago. And we did it because we were locked in this struggle with the Soviet Union. They invaded Afghanistan, and we did not want to see them control Central Asia. And we went to work. And it was President Reagan in partnership with the Congress, led by Democrats, who said, you know what, sounds like a pretty good idea. Let's deal with the ISI and the Pakistani military, and let's go recruit these mujahideen, and let's get some to come from Saudi Arabia and other places, importing their Wahhabi brand of Islam, so that we can go beat the Soviet Union. And guess what? They retreated, they lost billions of dollars, and it led to the collapse of the Soviet Union. So there's a very strong argument, which is, wasn't a bad investment to end the Soviet Union, but let's be careful what we sow, because we will harvest. Saya mendapati orang Palestina itu wajar karena puluhan tahun dia dijajah, ngaji nggak pernah, taklim nggak pernah. Jadi anak-anak remajanya itu kerjanya ngemis, hanya ngemis. Mereka itu rata-rata bisa kerja untuk menjadi cleaning service, itu sudah paling mewah. Jadi orang Palestina paling hebat, paling mewah itu kerja jadi cleaning service sama penunggu toko. Dan rata-ratanya cuma kerja harian, opah. Itu. Dan kebanyakan mereka sudah menjadi alat Yahudi. Mereka sekarang ini sudah menjadi buruh, pembantu, dan menjadi bagian daripada alat Yahudi.
bahkan lebih membela Yahudi daripada Palestina kebanyakan sekarang. Saya pribadi tidak melihat itu sebuah penderitaan sebenarnya. Memang betul ya, mereka sekarang sedang dijajah. Tapi saya melihat dengan kacamata saya pribadi, pada saat saya ke sana, kondisi teman-teman Palestina sekarang itu kalau kita hitung persentasenya, khusus masyarakat Muslim yang lebih dekat kepada agama, itu persentasenya lebih sedikit daripada orang yang jauh dari agama. Artinya, mungkin nanti Bapak Ibu jangan kaget kalau dari hotel menuju ke Masjid Aqsa, kita lihat banyak perempuan yang tidak pakai jilbab, pakaiannya masih terbuka, dan itu seperti pemandangan yang biasa bagi mereka. Padahal di wilayah haram, gitu kan. Beda sekali dengan keadaan Mekah sama Madinah, sana jauh. Kemudian anak-anak muda juga penampilan-penampilan dari rambut segala macam. Jadi tidak semua ya. Bahkan saya kaidah-kaidah sekarang itu kalau nggak ada contoh dari Nabi berarti bid'ah. Yang nggak ada contohnya bid'ah. Dari mana Anda belajar kaidah itu? Apa semua yang nggak ada contoh itu bid'ah? Tidak. Nanti ada ukuran dalil. Ada dalil, ada contoh sempurna. Ada dalil, contoh sementara. Ada dalil, contohnya nggak ada. Ada dalil samar, jangankan contoh, dalilnya pun samar. Ada 4 kategori. Ya sepanjang dalilnya ada, contoh nggak ada, nggak harus diponis bid'ah dulu. Sepanjang tidak dicontohkan, digali. Kenapa nggak ada contohnya? Tapi dalilnya ada. Kan sering saya contohkan. Makan daging dob, nggak ada contohnya. Zakat pakai beras, nggak ada contohnya. Contoh dari Nabi, zakatnya pakai kurma. Zakatnya pakai gandum. Berarti antumnya zakat pakai beras itu bid'ah semua. Nah, tidak. Merumuskan ilmu itu nggak begitu. Ada kaidah-kaidahnya, ada dasarnya. Kalau belum dasar ini belum paham, jangan bicara. Itu yang berbahaya nantinya. Ya, jelas ya? Apalagi menafsir ilmu yang satu dengan ilmu yang lain. Itu yang fatal. Ada tauhid, ada akhlak, ada fikih, ada tasawuf. Anda memandang fikih pakai tauhid yang nggak nyambung. Nggak akan nyambung. Ya, apa hukumnya? Kemudian, misal, apa hukumnya saya pengajian di Monas misalnya? Ya, mau pengajian di Monas, tapi dinilai dengan hukum tauhid yang nggak nyambung. Tauhid itu hukumnya hukum akidah. Hukum akidah nggak bisa dipakai menafsirkan fikih. Akidah itu hitam putih. Hitam putih. Nggak ada abu-abunya. Kalau fikih itu pilihan. Ya, tarihil ahkamul khamsah. Pilihannya pasti satu di antara 5. Bisa halal mubah, bisa tadi ke kiri makruh, kiri lagi kemudian haram, ke kanan sunnah, kemudian langsung menjadi wajib. Ya, bisa sunnah, bisa wajib, tengah-tengahnya mubah. Ke kirinya bisa makruh, bisa haram. Kapan itu menjadi mubah, makruh atau haram? Kapan kemudian naik jadi sunnah? Kapan naik jadi wajib? Tergantung pada kondisi hukum yang menyebabkan itu dihukumi demikian. Disebut dengan ilat namanya. Jadi kalau belum paham ilatnya nggak bisa. Pak Kiai, antum mengadakan tahlilan, ada nggak dalilnya dari Nabi? Pernah nggak Nabi mengadakan tahlilan untuk Khadijah bintu Khuwailid ketika meninggal? Untuk saudaranya, ada nggak? Nggak bakal ketemu sampai kapan juga. Umroh Ramadan bersama Gus Ajir. Mana dalil tahlil? Dalil tahlil, Pak, ada dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Pak. Saat itu ada seorang sahabat bernama Jabir, beliau ini bercerita, Pak. Kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yauman ila Sa'd bin Mu'adz hina tuwfi. Kami para sahabat dengan Rasulullah mendatangi jenazahnya Sa'ad bin Mu'adz ketika beliau meninggal dunia. Falamma shalla alaihi Rasulullah, kemudian setelah Rasulullah melakukan salat jenazah, Nabi juga datang ke pemakamannya. Dan setelah tanah kubur itu ditutup, Pak, di dekat makam itu kemudian Nabi membaca tasbih. Sabbaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawilan. Nabi membaca tasbih sangat lama. Fasabbahna, kemudian kami para sahabat ikut membaca tasbih bersama dengan Nabi. Summa kabbara fakabbarna, kemudian Nabi pun membaca takbir. Kami para sahabat ikut membaca takbir bersama dengan Nabi. Dalam riwayat Imam Al-Hannad dalam kitab Az-Zuhud, Pak, ada redaksi faja'ala yukabbiru wa yuhallilu wa yusabbih. Di dekat makam itu Rasulullah membaca takbir, Rasulullah membaca tahlil, dan Rasulullah membaca tasbih. Ada redaksi itu. Kemudian setelah kejadian ini sahabat bertanya, mengapa engkau di makam ini membaca tasbih dan membaca takbir? Nabi menjawab, baru saja kuburan orang yang soleh ini tanahnya menyempit. Tanahnya kemudian 2 lempeng itu bergerak ketika hampir kemudian meremukkan jasad dari sahabat Sa'ad bin Mu'adz. Hatta farrajahullahu azza wa jalla anhu, hingga kemudian kubur itu oleh Allah dilebarkan kembali. Berdasarkan hadis ini, Pak, ini hadisnya hadis hasan, Pak. Hadis hasan itu hampir sama dengan hadis sahih. Boleh dijadikan dalil dan bisa dijadikan hujjah. Bacaan itu sampai kepada ahli kubur, yakni Sa'ad bin Mu'adz. Sebab andaikan tidak sampai, Pak,
maka kuburan itu kemudian benar-benar menyatu, maka remuklah jasad di alam kubur itu. Tetapi ternyata di dalam hadis ini Allah lebarkan kembali, sehingga kenapa ulama Syafi'iyah kita menganjurkan tahlilan, agar kemudian keluarga kita yang di alam kubur oleh Allah dijauhkan dari fitnatul qabr, oleh Allah kemudian diselamatkan di alam kuburnya. Jika ada yang bertanya, kenapa setiap musuh Israel itu juga dimusuhi oleh Wahabi? Jawabannya adalah karena Israel dan Wahabi dua bersaudara anak kandung, didikan ataupun peranakan daripada Yahudi British. Israel merebut Palestina dan Wahabi merebut tanah Hijaz. Yang saya katakan betul apa betul? Yahudi percaya Allah punya tangan, kok kita yang Islam tidak percaya Allah punya tangan? Yahudi percaya Allah punya tangan, kok kita yang Islam tidak percaya Allah punya tangan? Allah Azza wa Jalla mengabarkan kepada kita, Allah memiliki tangan. Dan subhanallah, orang-orang Yahudi mengakui Allah punya tangan. Israel itu siapa sih jamaah? Nabi Yakub alaihissalam. 12 suku itu anaknya Nabi Yakub alaihissalam. Di antara Nabi Yusuf alaihissalam di sana ada Benyamin. Itu semua yang disebut Bani Israel. Kenapa orang Israel bangga dengan nama Israel? Mereka negaranya disebut Israel. Apa artinya Israel? Abdullah, hambanya Allah. Artinya Israel itu Abdullah. Kalau kita lihat malaikat-malaikat namanya siapa? Mikail, Jibril, Israfil. Katanya itu Allah Azza wa Jalla. Kembali kepada 12 orang yang dikirim. Mereka masuk menyusup. Ternyata penduduk yang ada di Urshalim ini, subhanallah, orangnya gagah-gagah, besar. Apakah benar Syekh bin Baz dan Syekh Al-Albani memfatwakan agar rakyat Palestina berhijrah dan tidak melawan agresor Yahudi? Benar fatwa itu. Ketika para ulama ini memberikan fatwa untuk hijrah, fatwa ini benar. Karena kondisi orang-orang Palestina kondisi lemah, mustad'afin. Memang ada istiad sebagian ulama yang mengatakan sebaiknya mereka keluar dulu, meninggalkan apa? Palestina untuk menyusun kekuatan, ya. Namun kita bicara kenyataannya mereka tidak mau. Sekarang jihad yang sesuai dengan qawaid jihad di mana yang benar? Yang ada fitnah sekarang tuh. Negeri fitnah jangan disamperin, dihindari, jangan nyemplung ke sono ngaco. Jihad di mana yang benar? Hah? Palestina enggak? Siapa bilang? Palestina harusnya hijrah, bukan jihad. Ulama sudah katakan kosongkan Palestina, jaga anak-anak kecilnya, wanita-wanita orang tuanya, suruh mereka keluar dulu. Negeri-negeri Islam siap menampung mereka. Pernah difatwakan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, ya, kepada penduduk Palestina yang tidak bisa untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. اعترف ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بأن نشر بلاده للفكر الوهابي المتشدد كان مطلبا من طرف الحلفاء في سبيل مواجهة تمدد نفوذ وتغلغل الاتحاد السوفيتي في فترة الحرب الباردة. بن سلمان وفي مقابلة له مع صحيفة واشنطن بوست الأمريكية قال إن الحكومات السعودية المتعاقبة ظلت الطريقة في نشر الفكر الوهابي المتشدد، مؤكدا على أن الوقت قد حان لإعادة الأمور إلى نصابها. في تصريحات مثيرة تحمل الكثير من الاعترافات، ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يقر بأن نشر بلاده الفكر الوهابي المتشدد كان حتمية فرضتها مصالح وإملاءات الغرب على الرياض في سبيل مواجهة تمدد نفوذ وتغلغل الاتحاد السوفيتي في فترة الحرب الباردة. Ada satu kelompok yang selalu benci terhadap siapapun umat Islam yang berjuang. Kini mereka menyerang Iran dengan jargon Syiah bukan Islam. Tapi kita tidak lupa bahwa pun yang Sunni tetap diserang oleh mereka. Bahkan sebenarnya semua yang tidak sekelompok dengan mereka pasti jadi korban tahzir. Kelompok mana lagi kalau bukan Wahabi? Sebenarnya saya tahan-tahan untuk tidak bahas Wahabi, terutama bulan Ramadan. Tapi perangai mereka sudah kadung toksik. Saya perlu berikan bahan renungan untuk mereka. Untuk kejulidan terbaru mereka terhadap konflik Iran dengan Israel dan Amerika, saya kadang bertanya-tanya, apa kawan-kawan Wahabi ini tidak sadar
bahwa mereka dan Syiah sebenarnya bagai pinang dibelah dua. Pertama, tentang ajaran taqiyah Syiah, di mana mereka mesti menyembunyikan identitas kesyiahan tersebut demi keselamatan. Wahabi juga begitu. Mereka tak mau mengaku Wahabi. Mereka mengaku pengikut salaf, padahal panutannya khalaf. Mereka mengaku ikut athar, padahal ikut takwil tekstual. Mereka mengaku pengikut imam mazhab, padahal mereka bikin mazhab sendiri. Bahkan ketika disebut Wahabi, mereka marah, padahal jelas-jelas mereka mengikuti Muhammad bin Abdul Wahhab. Apa namanya ini kalau bukan taqiyah? Kedua, isu nikah mut'ah selalu menjadi topik menarik untuk menyerang Syiah. Walaupun faktanya, praktik nikah mut'ah sangat jarang terjadi di Iran. Justru fakta lain menyatakan bahwa wisatawan Arab, terutama dari negeri yang muftinya beraliran Wahabi, banyak yang melakukan nikah temporer di kawasan. Saking banyaknya, sampai-sampai di kawasan itu banyak ditemukan restoran-restoran original Arab. Coba pikirkan dengan logika, apa bedanya nikah misyar ini dengan nikah mut'ah? Ketiga, klaim bahwa Syiah selalu menghina sahabat, terutama para khalifah sebelum Ali bin Abi Thalib dan para istri Rasulullah SAW juga sering dihembuskan. Walaupun Syiah Imamiyah kontemporer menolak tindakan tersebut. Justru ada yang lebih parah dan itu dilakukan oleh Wahabi, yaitu menghina zat Allah dengan tuduhan tajsim dan tasbih. Mereka meyakini Allah berwujud fisikal dengan beberapa organ seperti mata, wajah, dan tangan. Mereka juga meyakini Allah berbuat serupa makhluk seperti duduk, bertempat, dan turun. Menghina sahabat tentu perbuatan tercela, tapi mana yang lebih tercela daripada menghina zat Allah, sehingga wujud Allah direduksi menjadi sosok tak berbeda dengan Tuhan-Tuhan pagan oleh mereka. Dari awal kita tegaskan bahwa Syiah memang menyimpang, namun mengeluarkan mereka dari agama Islam bukan perkara sederhana, sama dengan Wahabi, meskipun sesat tapi tetap Muslim. Meskipun demikian, untuk urusan wala wal bara, kita mesti angkat topi untuk Iran. Saat Wahabi memadamkan api perjuangan dan tampak lebih nyaman berada di barisan Amerika dan Zionis, Iran yang Syiah justru tegak berdiri berjuang menentang penindasan. Pesan saya kepada kawan-kawan Wahabi, sudahilah julid-julid tak ilmiah itu. Baiknya introspeksi. Saat Tengku Zulkarnain yang jamaah tablik wafat, kalian bahagia. Saat Ismail Mas wafat, kalian bersorak. Saat Uwah yang Muhammadiyah menyampaikan kajian kalian tak sepakat, kalian malah bully. Belum lagi hinaan kuburiyun yang kalian layangkan kepada NU. Pertanyaannya, kalau semua kelompok Islam kalian anggap bermasalah, jangan-jangan masalahnya adalah kalian. Satu lagi, kenapa saat Zionis diserang, kalian malah panik? Kalian di pihak mana sebenarnya?